Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengumpulkan kita di Masjid Muhajirin. Dan malam ini kita akan membahas tentang 3 peristiwa dari 3 manusia, yang salah satunya adalah 3 orang yang terjerembab dalam sebuah gua dan tidak bisa keluar. Sebutkan di dalam Sahih Bukhari dari seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebutkan dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, "In talaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabita ila gharin." Dahulu ada 3 orang di zaman sebelum kita. Mereka melakukan safar, kemudian di tengah jalan mereka kelelahan, akhirnya mencari tempat istirahat dan berjumpa dengan gua. Masuklah dia ke dalam gua itu. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan tiba-tiba gua itu runtuh pintunya, sehingga tanah-tanah yang runtuh dari atas itu menutupi pintu gua dan tidak ada satu celah pun dia bisa keluar dari gua itu. Sehingga kemudian di antara mereka mengatakan, "Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allaha bi salihi a'malikum." Akhirnya sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, "Kita tidak mungkin keluar dari gua ini, mustahil. Batu yang menutup gua ini besar dan kita tidak bisa untuk mendorongnya, terlalu kuat. Sehingga salah satu jalan untuk keluar dari kita hanya pasrah kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh amal-amal soleh yang pernah kita lakukan." Dalam bahasa akidah itu disebut tawassul namanya. Tawassul dengan amal soleh. Faqala rajulun minhum, maka berkata salah satu dari antara mereka, "Allahumma kana li abawani saykhani kabiran." Ya Allah, dulu aku punya orang tua sudah tua renta, sudah kakek dan nenek. Wa kuntu la aghbiqa syurbil ashi qablahuma ahlan wala malan. Dan setiap sore hari aku selalu menghidangkan minuman susu perahan dari kambing, dan aku tidak berani memberikan minum kepada istri dan anakku sampai kepada budakku sebelum aku berikan minuman itu kepada kedua orang tuaku. Sehingga diceritakan pada suatu ketika kemudian dia pergi keluar untuk bekerja.
mencari sesuatu. Kemudian pulang sebagaimana kebiasaan, dia memerah susu kemudian memberi minum orang tuanya. Cuman hari itu dia telat pulang, sehingga malam sudah gelap dan orang tuanya sudah tidur keduanya. Akhirnya setelah dia bawa air susu itu, dia melihat kedua orang tuanya sedang tidur. Maka dia menunggu sampai terbangun keduanya. Padahal ketika itu anak dan istrinya juga belum makan. Bahkan anaknya menangis dan teriak-teriak meminta air susu yang dipegang oleh bapaknya. Tapi bapaknya sabar untuk tidak memberikan kepada anaknya karena ingin birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sampai akhirnya ketika keduanya terbangun, maka kemudian dia pun memberikan air susu tersebut dan keduanya meminum air tersebut, baru kemudian diberi minum kepada istri dan anaknya serta budaknya. Dari sini ma'asyiral muslimin, orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau yang aku perbuat seperti ini kau anggap ini sebuah pahala karena mengharap wajahmu ya Rabb, farrij anna ma nahnu fi, tolong selamatkan kami di sini, tolong bukakan pintu gua itu. Lihat bagaimana orang ini, dia menyebutkan amal solehnya berbentuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya, di mana dia lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak dan istrinya. Harusnya begitu ikhwan. Anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu lebih didahulukan suami, baru kemudian orang tuanya. Tapi kalau anak laki-laki beda, orang tuanya dulu baru anak-anaknya. Makanya Nabi SAW bersabda, tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, kelak anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Jadi kalau seandainya kita tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan salahkan kalau kemudian anak-anak kita ini kurang ajar setelahnya. Karena yang namanya anak itu kan meniru apa yang dilakukan orang tuanya kepada kedua orang tuanya. Al-jaza min jinsil amal namanya ya, bahwa balasan itu setimpal dengan amalannya. Jazaul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan ya kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruj. Tiba-tiba batu ini menggelinding, bergerak, tetapi hanya sedikit. Tetap saja orang-orang itu tidak bisa keluar, tapi cahaya dari luar sudah masuk ke dalam. Ini orang pertama. Kemudian orang yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nas ilayya, kuntu uhibbu imra'atan min banati ammi ka ashaddi ma yuhibbur rajulun nisa. Dulu aku memiliki kerabat salah satu putri daripada pamanku, orangnya cantik jelita, dan aku pun jatuh cinta kepadanya layaknya laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang wanita.
fa'aradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatan minas sinin faja'atni. Aku berusaha merayunya, merayu wanita itu karena dia orang kaya. Berusaha merayu wanita itu, tetapi wanita itu menolaknya. Sampai akhirnya tahun berganti tahun, Allah takdirkan keluarga si wanita itu menjadi miskin, jatuh miskin. Ya, ceritanya tiba-tiba wanita itu mendatangi laki-laki ini. Faqalat, dan dia mengatakan, la tanalu dzalika minha hatta tu'tiyaha mi'ata dinarin fasa'aitu fiha hatta jama'tuha. Maka dia mengatakan, wanita itu kepada laki-laki ini, kami sedang kesusahan, kelaparan, bisa enggak kau berikan kepada kami uang sebanyak mi'ata dinar, 100 dinar. Kalau kau berikan uang itu kepada kami untuk kebutuhan hidup kami dan keluarga kami, terserah kau mau berbuat apa dengan diriku. Terpaksa akhirnya. Bagaimana pula harus menjual dirinya, ya, daripada mati kelaparan. Akhirnya kemudian fa'ataituha isyrina wa mi'ata dinar. Karena senangnya nih laki-laki ini dari dulu memang mengincar wanita itu. Tiba-tiba wanita itu datang, kemudian hanya meminta uang 100 dinar, dia boleh melakukan sesuatu kepada wanita itu. Maka dilebihkan, diberinya 120 dinar. Ambil. Maka wanita itu pun kemudian pulang dan mencukupi keluarganya, memberi makan keluarganya. Kemudian setelah itu balik lagi kepada anak muda itu. Lah ketika kemudian anak muda itu hampir mau berzina, sudah terbuka aurat keduanya. Namanya wanita ini kan bukan suka sama suka, dan bukan juga istrinya. Dia terpaksa melakukan itu kan karena sebuah hajat dan kebutuhan keluarganya. Akhirnya ketika hampir saja laki-laki ini hendak menzinaihinya, tiba-tiba wanita ini mengatakan, ittaqillah ya fulan, bertakwalah engkau kepada Allah, takut engkau kepada Allah. Maka kagetlah wanita laki-laki ini. Faqumtu wa taraktuha, aku pun bangkit dan meninggalkan wanita itu. Luar biasa. Kalau antum berada di posisi laki-laki itu, kira-kira bangkit meninggalkannya atau diteruskan? Sudah, nggak usah diceritakan, dah tahu jawabannya. Tapi laki-laki ini betul-betul dia menjaga dirinya gitu kan. Dia tidak mau jatuh kepada kemaksiatan. Dia tinggalkan. Dan dia ikhlaskan seluruh uang yang sudah diberikannya. Tidak dianggap hutang lagi. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kemudian dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik, ya Allah, jika yang kulakukan ini sebuah kebaikan, ada pahalanya karena mengharap wajahmu, fafraj anna ma nahnu fih, tolong bukakan, selamatkan kami dari gua yang gelap ini. Maka Nabi SAW mengatakan, fang farajat as-sakhratu fala yastati'unal khuruj. Tiba-tiba batu itu menggelinding lagi, agak besar lubangnya, tapi tetap tidak bisa keluar. Ya. Sisa satu orang lagi. Yang satu orang ini mengatakan, kata Nabi SAW, Allahumma inni ista'jartu ujara
fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab. Dulu aku punya kebun, antum yang pengalaman punya kebun gitu kan, terkadang seseorang itu kan membayar 1-2 orang untuk menjaga kebun, namanya tukang kebun. Entah nanam mangga, nanam cabai, nanam apalah. Tapi pada waktu panen kan tidak mungkin antum pakai 2 orang kan, pasti akan memakai karyawan lebih. Namanya panen kan banyak, harus membutuhkan orang banyak. Lah ketika kemudian dia menyewa banyak pekerja untuk memanen kurmanya, kebun kurmanya ini, dan pada waktu sudah selesai pekerjaan, tentu para pekerja harus dibayar. Maka satu persatu para pekerja itu dibayar, kecuali 1 orang gak mau dibayar. Alasannya terlalu murah, dia tidak mau. Akhirnya karena merasa bahwa bayarannya terlalu murah, dia pun kemudian jalan marah dan sakit hati. Kemudian dia pergi, dia tidak ambil upahnya tuh, pergi gitu saja. Maka orang ini kemudian mengambil upah orang tadi dan membeli seekor kambing yang hamil, kemudian dirawatnya. Rupanya Allah takdirkan kambing itu beranak, laki-laki dan perempuan. Kemudian besar anaknya, beranak lagi, beranak lagi, beranak lagi, bertahun-tahun. Akhirnya kemudian dari kambing ini dibelikan sapi, sapi dibelikan unta. Saking banyaknya, dari uang hasilnya bayar pekerja untuk menjaganya. Akhirnya penuh 1 lembah. Tiba-tiba sudah sekian tahun lamanya ya, orang ini kesulitan hidupnya. Dia teringat bahwa dia punya uang pada majikannya yang dulu sempat tidak diambil karena merasa murah gitu. Kemudian setelah datang ke majikannya, kemudian dia mengatakan, saya dulu orang yang bekerja kepada kamu, waktu kau upah saya kabur karena terlalu kecil, macam-macam ceritanya. Akhirnya kemudian orang ini mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ataral wadi, kau lihat lembah di sana? Maka orang ini mengatakan, na'am ra'aituha, ya aku lihat lembah, isinya kambing, unta, sapi, ada yang merawatnya. Emang kenapa? Maka orang ini mengatakan, itu semua hartamu, itu semua hartamu. Kemudian dia mengatakan, la tastahzi'u bi, kau jangan ngejek aku ya, mana ada aku punya harta sebanyak itu. Maka dia mengatakan, la astahzi'u bik, aku tidak mengejek kepadamu, ini semua hartamu. Dulu gajimu aku belikan kambing. Maka dia mulai bercerita dari awal sampai akhir. Maka hartamu menjadi sebanyak diriku, ambil semuanya, dan aku tidak akan sisakan sedikit pun kecuali ku serahkan kepadamu. No, luar biasa ya. Ada yang seperti ini zaman sekarang, yang ada uang pekerjanya dibawa lari itu kalau proyek itu, belum digaji sudah lari itu. Ya ininya ya, bosnya. Lah akhirnya orang ini mengatakan, ya Rabb, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi, kalau memang yang aku lakukan ini sebuah pahala mengharap wajahmu, fafruj anna ma nahnu fih, tolong selamatkan kami di sini. Tiba-tiba kata Rasul, fang farajatis sakhra fa kharaju yamshi, tiba-tiba batunya menggelinding habis, pintu gua terbuka dan mereka keluar dengan selamat. Lihat,
Di sini ada pelajaran besar, pentingnya melakukan amal saleh. Pentingnya melakukan amal saleh. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya lemparan senyum kepada saudaramu. Karena terkadang ikhwatu fiddin, amalan-amalan itu sangat dihajatkan ketika kita kesulitan, ketika kita dalam posisi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bala, diberikan ujian, diberikan sakit, diberikan kefakiran, diberikan penyakit, dan begitu seterusnya. Maka kita bisa gunakan amal-amal soleh itu untuk tawasul. Ya Rabb, dulu aku pernah sedekah sama orang tua yang ada di gubuk. Kalau memang ini sebuah pahala ya Rabb, saya lagi kesulitan hari ini. Itu maksudnya. Tolong bantu aku. Karena terkadang ikhwatu fiddin, ada waktu-waktu tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu pada taraf di mana kita tidak mungkin lepas dan menganggap ini semua kiamat. Wah, ini tidak bisa keluar saya dari sini. Saya kira orang pasti mengalami itu. Tidak mungkin antum tidak pernah mengalaminya. Pasti antum pernah mengalami keperitan hidup yang antum merasa keperitan itu rasanya kiamat. Rasanya kebingungan luar biasa, harus berbuat apa gitu kan. Lah saat-saat detik seperti itulah antum bisa bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala semoga bisa menghilangkan kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian bagi kita semuanya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah atau Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasul, inna thalathatan fi bani Israil abras wa a'ma wa aqra. Dahulu di zaman Bani Israel ada 3 orang, masih 3 orang ceritanya. Tadi juga 3 orang, ini juga 3 orang. Karena hari ini kita bicara tentang kisah 3 orang di 3 kisah 3 orang. Gitu ya judulnya. Ya. Jadi 3 orang ini Allah uji dengan 3 penyakit. Yang satu penyakitnya abros. Yang satu penyakitnya abros. Abros itu penyakit kulit, baros. Jadi kulitnya itu rusak, mungkin semacam kurap gitu ya, kurapan atau apa itu bahasanya. Jadi penyakit penuh badannya ini, jadi orang jijik melihatnya ya. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji orang ini, orang yang terkena penyakit kulit dari sekujur badannya, dari kaki sampai kepala ini. Dan manusia menjauhinya karena jijik, nggak mau berkawan dengan dia itu, takut ketularan. Maka Allah mengutus satu malaikat untuk mengujinya. Kata malaikat ini, ayyu syai'in ahabbu ilaik fulan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, kira-kira kau ingin apa? Maka orang ini mengatakan, faqala launun hasanun wa jildun hasanun qad qadaranin nasu. Qala famasahahu fadhahaba anhu fa'u'tiya atau fa'ata launan hasanan wa jildan hasanan. Maka
Maka dia pun mengatakan, kalau Allah memberikan sesuatu kepadaku, yang aku ingin hanya warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus. Sudah terlalu lama aku ini kurapen, bahasanya seperti itu. Manusia lari dariku. Saya pengen kulitku bagus, biar manusia tidak lari dariku. Maka tiba-tiba malaikat yang menjelma manusia mengusap kulitnya, dan ketika diusap, fadhahaba anhu, tiba-tiba hilang penyakitnya itu, hilang, dan betul-betul kulitnya menjadi kulit terindah, terbaik, terhalus, gitu kan, dan orang menyukainya. Setelah itu kemudian malaikat yang menjelma manusia mengatakan, ayyul mali ahabbu ilaik, sekarang harta apa yang kau sukai? Dan harta di zaman itu adalah berupa peternakan. Maka dia mengatakan, yang aku sukai dari hewan itu adalah al-ibilu, aku suka dengan unta. Maka diberikan kepadanya 2 pasang unta, jantan dan betina. Setelah itu kemudian kisah yang kedua, kisah laki-laki yang disebutkan di sini a'ma. A'ma itu buta. Kejadiannya sama. Malaikat datang kemudian bertanya, kalau seandainya Allah memberikan sesuatu, kira-kira kau suka apa? Maka si buta mengatakan, aku tidak menyukai apapun melainkan Allah subhanahu wa ta'ala berikan pandangan kepadaku supaya aku bisa melihat. Diusapnya kemudian tiba-tiba dia melihat. Kemudian setelah melihat, maka malaikat ini juga mengatakan, harta apa yang kau sukai? Kemudian dia memilih kambing, wal ghanam, kambing. Kemudian yang ketiga, orang yang botak kepalanya, nggak pernah tumbuh-tumbuh rambutnya, dan jelek gitu kan. Akhirnya kemudian ketika malaikat datang, dia menginginkan rambutnya itu tumbuh dan memiliki rambut yang indah. Maka Allah kabulkan. Diusapnya oleh malaikat itu tiba-tiba tumbuh rambut dan sangat indah rambutnya. Kemudian ketika ditanya, binatang apa yang kau sukai atau harta apa yang kau sukai, dia pun kemudian meminta sapi. Cerita ini sampai di sini. Maka berlalulah tahun demi tahun. Yang punya unta menjadi banyak untanya sampai 1 lembah. Yang punya sapi menjadi banyak sapinya hingga 1 lembah. Yang punya kambing juga sama begitu. Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul rizkikan kepada mereka kekayaan yang luar biasa dari peternakan itu. Dari sini ikhwatu fiddin, Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji ketiganya kembali. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepada orang yang dulu penyakit kulit di badannya, kemudian disembuhkan dan diberikan 2 ekor unta berpasang-pasangan, yang sekarang sudah jadi juragan unta. Juragan unta ya, saking banyaknya. Akhirnya malaikat ini pura-pura jadi pengemis. Pura-pura jadi pengemis. Kemudian dia mengatakan, orang ini pura-pura jadi pengemis, jadi rajulun miskin, jadi orang miskin ya. Dia datang dan mengatakan, wahai fulan, ana rajulun miskin, saya ini laki-laki yang miskin. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan aku kaya, tidak mungkin aku minta-minta. Aku ini miskin, aku ini butuh, sangat membutuhkan dirimu. Bisa enggak kau berikan 1 untamu untukku, dan itu tidak akan memadaratkan kamu karena untamu banyak 1 lembah. Dia hanya minta 1 unta saja. Tetapi orang ini bakhil dan tidak mau memberinya. Kemudian dia mengatakan, diingatkan oleh malaikat ini tentang kondisi dia dulu, tapi dia ingkari.
Setelah malaikat ini mengingatkan kondisi dia dulu, kemudian dia ingkari, bahkan dia mengatakan bahwa harta itu hasil usahanya. Maka dari situ kemudian malaikat ini mendoakan, kalau memang itu yang terjadi, maka Allah akan kembalikan dirimu sebagaimana sedia kala. Betul. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala matikan semua untanya, kemudian Allah kirim lagi penyakit kulitnya, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Naudzubillah. Kemudian malaikat ini menguji kepada orang yang kedua yang botak kepalanya itu. Rupanya sama juga itu, bakhil pelitnya itu juga dengan orang yang kena penyakit kulit tadi. Akhirnya Allah kembalikan lagi, Allah matikan semua sapinya, Allah botakkan lagi kepalanya, dan manusia merasa menjauh darinya karena merasa jijik dengannya. Kecuali orang ketiga, orang yang buta. Orang yang buta ini, ketika orang ini mengatakan rajulun miskin wabnus sabil, saya ini orang miskin, saya ini orang jalanan, orang musafir, tolonglah berikan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian dia mengatakan, kalau engkau mau, ambillah kambing itu sesukamu. Kalau kau mau, ambillah kambing itu sesukamu. Maka tiba-tiba kemudian malaikat itu memegang kambing tersebut, kemudian menyerahkan kembali, kemudian mengatakan, innama ubtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Sesungguhnya aku diutus untuk menguji kalian, dan dilihatnya engkau redha, maka Allah tetapkan kau tidak buta dan semua harta itu milikmu. Tetapi Allah telah marah kepada kedua temanmu, maka Allah kembalikan mereka kepada sedia kala. Di sini ada hikmah ikhwatu fiddin tentang pentingnya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kalian. Jadi kalau antum punya istri satu, bersyukur supaya ditambah. Ya, taib. Kemudian yang ketiga, ini kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang juga. Kisah 3 orang pada 3 orang. 3 orang ini menemui istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada istri-istrinya Nabi 3 orang ini. Kemudian mereka bertanya tentang ibadahnya Rasul. Cemana sih ibadahnya Rasul itu? Tanya kepada Aisyah, tanya kepada Hafsah, tanya kepada Zainab. Pokoknya istri-istri Nabi ditanya dia tentang bagaimana ibadah Rasul di rumah-rumah istri-istrinya. Ya, istri-istrinya menceritakan ala kadarnya lah. Ya, Nabi itu kadang sholat malam, kadang tidak, kadang puasa, kadang tidak, macam-macam. Akhirnya karena merasa biasa-biasa saja, maka mereka pun seolah-olah taqalluha, merasa bahwa ibadahnya Nabi itu sedikit. Masa sih Nabi ibadahnya segitu? Harusnya Nabi itu hebat, gitu maksudnya. Dia merasa bahwa ibadahnya Nabi itu sedikit. Dari situlah akhirnya 3 orang ini ingin melampaui Nabi. Ya, kalau ibadahnya seperti itu saya bisa lebih, nah, gitu maksudnya. Akhirnya kemudian yang satu bersumpah, ama ana, adapun saya akan solat fa usallil laila abadan walam arqud. Saya akan solat malam terus tiap malam, dan saya tidak akan tidur. Karena Nabi itu kadang solat kadang tidur. Saya enggak tidur, solat malam terus katanya.
Kemudian yang satu mengatakan, wa ana asumud dahra wala uftir. Kalau saya akan puasa terus. Setiap hari saya akan puasa melebihi puasa Nabi. Kemudian yang satu mengatakan, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Saya tidak akan beristri, satu pun tidak akan beristri, karena saya ingin waktu saya hanya untuk Allah dan untuk ibadah kepada Allah. Ini tiga orang ini ingin menyaingi Nabi. Kononnya ingin lebih daripada ibadahnya Nabi. Maka ketika sampai berita itu kepada Nabi SAW, tiba-tiba Nabi marah. Kemudian Nabi mengatakan, antumul ladzi kultum kadza wa kadza. Kamu ya yang ngomong begini dan begitu, mau sholat malam terus, mau puasa terus, tidak mau kawin, kamu ya? Maka mereka mengatakan, ya wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa la atqakum lahu walakin asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasul, saya ini orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Saya orang yang paling bertakwa dibandingkan kalian. Tapi saya puasa, kadang tidak puasa. Saya sholat malam, kadang saya tidur. Dan saya menikahi istri-istri banyak. Maka siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Lihat dari sini, faedahnya tidak boleh melampau. Dalam agama tidak boleh melampau. Makanya Nabi SAW mengingatkan para sahabat dengan mengatakan, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau melampau kepadaku wahai kaum muslimin, seperti melampaunya orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Katakan aku ini Abdullah, hamba Allah, dan katakan aku ini Rasulullah. Cukup begitu. Hamba jangan pernah disembah, Rasul jangan pernah didustakan. Itu maknanya Abdullah wa Rasul. Dan Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan melampau dalam agama kalian. Jangan melampau. Ketika Al-Quran sudah menetapkan sebuah ketetapan, jangan melebihi Al-Quran. Jangan. Al-Quran sudah mengatakan satu ketetapan, maka kita katakan seperti yang dikatakan Al-Quran. Jangan kemudian keluar daripada Al-Quran. Kalau Nabi SAW sudah menetapkan sebuah ketetapan dalam sunnahnya, jangan melampaui apa yang ditetapkan Nabi SAW. Karena itu semua percuma, tidak akan berpahala. Kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan yang tidak ada contohnya di zaman Rasul, maka perbuatan itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tiga kisah dari kisah tiga orang di zaman dulu, di zaman Bani Israel dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Iya, fadhal. Iya. Diulangi aja. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi tadi di awal kita sudah menceritakan masalah wasilah. Nah, jadi kalau pengertian di kampung saya kan, wasilah itu khususon
Gimana hususonnya itu? Mantan. Iya. Tawassul atau wasilah itu bahasa Arab, artinya perantara. Wasilah itu artinya perantara. Saya punya pesantren, kemudian antum teman saya. Ada orang ingin masukkan anaknya ke pesantren saya, karena takut ditolak datang ke antum. Bisa nggak ngomong sama Abu Humairah itu, anak saya dimasukkan ke pesantrennya? Antum bilang bisa, tenang, itu guru saya akan ngomong. Akhirnya antum bawa anak itu, Ustadz ini anak kawan saya, tolonglah terima. Gitu. Maka saya terima. Berarti masuknya anak itu ke pesantren saya gara-gara antum. Antum itu wasilah namanya, paham ya? Wasilah diterimanya anak antum di pondok saya. Paham mana wasilah? Ah, itu namanya wasilah. Jadi ketika kita menjadikan Nabi SAW sebagai wasilah, atau mungkin selain Nabi SAW dari syekh-syekh, dari ulama-ulama, dari wali-wali, maksudnya gambarnya seperti tadi. Karena kita tidak mungkin langsung kepada Allah takut ditolak, ya, maka kita harus cari orang yang bisa membawa kita kepada Allah. Lah, orang-orang yang bisa membawa kita kepada Allah itu disebut wasilah. Paham? Taib. Udah paham ya mana wasilah? Taib. Sekarang kita rinci. Wasilah atau dalam bahasa Arab disebut tawassul. Itu ada dua. Ada tawassul masyru', ada tawassul mamnu'. Ada wasilah yang disyariatkan, ada wasilah yang dilarang. Adapun wasilah yang disyariatkan, contohnya dalam hadis ini, dalam kisah 3 orang yang terjerembab dalam gua ini. Ini namanya wasilah dengan amal soleh. Boleh. Yang kedua, wasilah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti Allah Subhanahu SAW mengatakan, apabila Anda lewat di sebuah tempat yang menakutkan, mungkin banyak hantunya, maka kata Rasul, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu bisyai'in hatta yartahil minhu. Maka bacalah a'udzubillah, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu ya Allah. Kalimat Allah Al-Quran, dan kalimat Allah artinya sifat kalam, Allah itu bicara. Aku berlindung bikalimatillah, dengan kalimat-kalimatmu ya Allah, dengan sifat-sifatmu ya Allah, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang kau ciptakan. Maka ketika kita berwasilah dengan kalimat-kalimat Allah, maka kita tidak akan diganggu dan dijauhkan dari gangguan oleh Allah sampai kita pindah dari tempat itu. Maka bertawassul dengan nama-nama Allah dan juga dengan sifat-sifatnya tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan orang soleh, dengan ulama, tapi syaratnya mereka masih hidup. Datang kepada ulama, kepada orang soleh, minta doanya. Maka ketika kita meminta doa kepada orang soleh, doa keselamatan dunia dan akhirat, doakan saya Ustadz ya, mudah-mudahan saya istiqomah, mudah-mudahan Allah masukkan saya ke dalam sorga. Kata Ustadz, insya Allah ya, sama-sama. Itu wasilah juga.
Lah ini namanya wasilah-wasilah masyru'. Tapi ada wasilah-wasilah yang tidak masyru', yang dilarang tadi. Contohnya tadi, ya, wasilah dengan orang-orang soleh, tetapi orang-orang ini sudah mati. Ya, orang-orang ini sudah mati. Kita datang ke kuburannya, kemudian meminta-minta. Ya, cemana dia sudah mati. Kalau orang mati tidak mungkin mendengar orang hidup. Walaupun ada pengecualian dalam hadis-hadis yang sudah jelas saja, seperti ketika masuk kuburan pertama kali dia mendengar suara terompahnya. Ataupun pengecualian kepada Qalibu Badrin, ketika Nabi SAW sampai di Badar, kemudian Nabi SAW ketika itu mendoakan keburukan kepada orang-orang yang dikubur di Badar dari para pembesar Quraisy yang mati di Qalibu Badar. Sampai-sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, mereka sudah bangkai, sudah berada di bawah tanah, mereka enggak mungkin mendengarmu. Kata Rasul, mereka dengar, tapi mereka tidak bisa jawab. Nah, katanya ini khusus, Nabi SAW khusus bagi mereka saja, tapi secara umum tidak. Orang mati itu sibuk dengan kondisi mereka di alam barzakh, sehingga tidak bisa antum sibukkan dengan kesibukan mereka. Lah ini tawasul seperti itu tidak boleh, karena tidak bisa mengabulkan keinginan kita. Langsung sajalah berdoa kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila meminta sesuatu, minta kepada Allah. Tidak usah terlalu banyak ruh-ruh tadi, ya. Wallahu a'lam. Iya, ada lagi. Taib, kalau cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.